Allahu Akbar. Allah. Bukan pesan saya, tapi pesannya ulama. Bukan hanya pesan ulama, karena ulama menyimpulkan daripada hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, bawa pulang ke rumah masing-masing, jadikan diri kita sebagai pesuruhnya Nabi Muhammad, sebagai penyambung lidahnya Nabi Muhammad, dan itulah yang diminta daripada kita dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun di antara kita yang lahir di dunia ini sebagai umatnya Nabi Muhammad kecuali sudah mendapatkan permintaan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah minta uang, Nabi Muhammad tidak pernah minta jabatan, Nabi Muhammad tidak pernah meminta waktu kita, tapi Nabi Muhammad meminta kita satu hal. Apa itu? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Paling tidak sampaikan. Jangan sampai kita termasuk 5 golongan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang 5 golongan. Begitu kita pulang ke rumah, kasih tahu keluarga kita, jangan ada yang 5 golongan. Kasih tahu tetangga kita, kasih tahu sahabat kita. Kalau kita sudah melakukannya, berarti kita telah membuka hubungan dengan Nabi Muhammad. Dan insya Allah karena kita membahagiakan Nabi Muhammad, insya Allah kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa 5 golongan? Camkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Karena apa? Kata Imam Ghazali, barang siapa yang termasuk 5 golongan ini, walaupun dia meninggal di dalam Ka'bah sekalipun, dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah apapun. Walaupun dia keluar masuk 1000 Ramadan, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah dan anugerah Allah yang bagaimanapun juga. Siapa mereka? Yang pertama, mereka yang durhaka sama orang tuanya. Hati-hati, yang durhaka sama orang tuanya, maka tidak akan mendapatkan apapun. Sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, sedekahnya tidak diterima, akhlak mulianya tidak diterima, hadir pengajiannya tidak diterima, tulisannya tidak diterima, zikirnya tidak diterima, semuanya sama sekali Allah tidak akan melihat kepada amalnya. Hati-hati. Dan sekarang ini sudah banyak. Dan tolong kepada para orang tua, jangan cuma salahkan anak-anaknya, karena sekarang banyak anak yang salah karena kesalahan orang tua. Ini zamannya. Yang jauh 1440 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sayati alaikum zamanun halakur rajuli ala yadai abawai. Bakal datang nanti suatu zaman di mana pada zaman itu kebinasaan seseorang bukan terletak pada teman-temannya, lingkungannya, tidak, tapi terletak kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya salah mendidik anaknya. Orang tuanya salah meletakkan pendidikan anaknya. Orang tuanya salah di dalam memberikan pendidikan yang cukup bagi anak-anaknya. Ini zaman sekarang ini, di mana anak-anaknya hanya diberikan asupan pendidikan untuk supaya mereka itu senang hidupnya cuma di dunia, tapi bukan di akhirat. Mereka itu sekiranya banyak uangnya cuma di dunia, tapi tidak bahagia di akhirat. Mereka itu tidak pernah dididik bagaimana cara sholat, bagaimana cara baik orang tua, bagaimana cara muliakan orang yang lebih tua, bagaimana cara menghormatkan, mencintai para habaib. Tidak pernah diajarkan semacam itu. Oleh karena itu, para hadirin muliakan Allah Ta'ala, saya sampaikan, kalau kita tidak termasuk 3 orang ini, maka tidak akan selamat di akhir zaman yang penuh dan dahsyatnya fitnah yang luar biasa sekarang ini. Siapa 3 orang? Kalau ingin selamat daripada fitnah yang dahsyat, jadilah salah satu 3 golongan ini. Kalau tidak termasuk 3 golongan ini, tidak mungkin selamat. Kenapa? Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, wala yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak ada seorang pun yang selamat daripada dahsyatnya fitnah di akhir zaman kecuali bagi mereka yang diasupi dadanya dengan asupan ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selamat di akhir zaman hanya 3 golongan. Siapa mereka? Yang nyantren di pesantren. Beruntung yang nyantren di pesantren Tajul Alawiyin, belajar langsung kepada seorang habib. Berarti habibnya itu, gurunya itu berarti ayahnya. Insya Allah nyambung kepada Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, nggak mau mondok pesantren, nggak apa-apa. Ada pilihan kedua. Apa itu? Setelah sekolah di sekolah umum, pagi hari, siang harinya masuk ke madrasah-madrasah diniyah yang ada di sekitarnya. Kalau nggak mau juga, habis maghrib, datangkan ustaz-ustaz ke rumah kita. Leskan bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana cara baca Quran, bagaimana cara sholat, bagaimana cara berakhlakul karimah kepada orang tua, kepada orang lebih tua, kepada tetangga.
Bagaimana kita itu menjauhi segala hal yang diharamkan, bagaimana kita menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kalau kita tidak termasuk tiga hal ini, tiga golongan ini, tidak akan selamat. Saya katakan demikian, Pak. Ingat, bukan berarti saya ini anti pendidikan formal. Saya sendiri seorang formal. Alhamdulillah, S1 saya di Setai Dalwah, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya alhamdulillah di dua tempat, di UIN Malang dan di UTM Malaysia. UIN Malang alhamdulillah sudah selesai hanya dalam jangka waktu 3 tahun dengan predikat cum laude, dan alhamdulillah sekarang kita akan menyelesaikan sudah bab kelima dari disertasi saya yang di UTM Malaysia. Alhamdulillah saya juga rektor, tapi alhamdulillah gelar-gelar itu saya mencarinya bukan untuk menjadi guru besar, bukan untuk menjadi rektor, bukan untuk menjadi seorang dosen, tidak, tapi saya mencari gelar itu hanya untuk sebagai senjata dakwah. Kalau saya katakan tadi, tidak akan selamat di akhir zaman ini daripada fitnah yang begitu dahsyat kecuali 3 golongan saja. Kalau saya mengatakannya sebagai kapasitas saya sebagai seorang kiai, pasti ada yang mengatakan itu kan kiai, maksudnya ucapannya biar pondoknya itu penuh. Tapi kalau saya sendiri kiainya, saya sendiri rektornya, saya sendiri doktornya, mau bilang apa? Hanya untuk senjata dakwah. Nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Saya sudah pengalaman, saya menggabungkan antara ilmu agama dengan ilmu pendidikan umum. Alhamdulillah, berkat ilmu yang diajarkan oleh guru-guru saya, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki di Makkah, guru saya. Al-Habib Zain Ibrahim Smith di Madinah, guru saya. Al-Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Syatiri, Al-Habib Hasan Syatiri di Hadramut, guru saya. Alhamdulillah, saya pernah belajar pada mereka semuanya. Berkat didikan mereka, alhamdulillah, di antara didikannya itu adalah kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Setiap hari yang saya lakukan, kalau saya bersama dengan ibu saya cium tangannya, lalu saya cium dahinya, lalu kemudian saya cium kakinya. Setiap kali saya mencium kaki ibu saya katakan, ya Allah, aku minta ridhomu ya Allah. Kenapa? Itulah satu-satunya harapan saya. Memang benar, saya punya majelis mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Memang benar, saya punya karya buku tulis, itu lebih daripada 23 karangan, belum tentu ada pahalanya. Memang benar, saya berdakwah di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah orang tua ridho pada kita, pasti Allah ridho pada kita. Beruntung bagi yang berbakti pada orang tuanya, dan hati-hati bagi mereka yang durhaka sama orang tuanya. Dengarkan ancamannya Nabi Muhammad sekaligus kabar gembira dari Nabi Muhammad untuk mereka yang berbakti pada orang tuanya dan bagi mereka yang durhaka sama orang tuanya. Dengarkan hadis ini. Nabi SAW bersabda, "Falyamalil baru ma sya'an ya'mal, falan yadkhulan nar, wal ya'malil aku ma sya'an ya'mal, falan yadkhulal jannah." Yang artinya, silahkan orang berbakti pada orang tuanya, lakukan dosa apa saja tidak akan masukkannya dalam neraka. Tapi silahkan lakukan kebaikan apa saja bagi orang yang durhaka sama orang tuanya, tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, adik-adikku semuanya, ayo pulang dari tempat ini semuanya itu meminta maaf dan minta ridho orang tua, supaya kita ini termasuk yang diridhoi oleh orang tua. Terutama beruntung yang masih punya ibu. Kenapa? Ibu itu adalah jimat. Pernah suatu waktu datang satu orang kepada saya punya guru Habib Salim Syadri. Dia minta doanya jauh-jauh dari Indonesia pergi ke Hadramut hanya ingin meminta doa daripada guru saya Habib Salim Syadri. Apa jawaban beliau? Kamu masih punya ibu? Well, iya. Ngapain kamu jauh-jauh ke Hadramut hanya untuk minta doa? Minta doa pada ibu kamu. Kenapa? Doanya ibu itu lebih afdal daripada doanya 100 orang wali. Tapi kita minta kepadanya dalam keadaan kita tidak memaksanya, dalam keadaan kita meridhoinya, sehingga ketika kita sudah melakukan sesuatu yang membuat mereka ridho, lalu mereka mengangkat tangannya, itulah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung yang masih punya ibu. Kenapa? Kalau ibu kita sudah meninggal dunia, nanti ada seruan di atas sana yang berbunyi, telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak di sisiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau menggapai derajat yang tinggi di sisiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau menghapuskan dosa-dosamu. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah hal itu semuanya dengan susah payah. Untung Pak, untung anak-anak muda yang masih punya ibu, untung pegang itu ibunya. Ini zaman sekarang ini, Masya Allah, yang sudah kawin lebih takut kepada istrinya daripada kepada ibunya. Betul atau tidak?
Lebih takut kepada ibu, lebih takut kepada istri? Ibu apa istri? Tuh, yang sudah kawin nggak jawab. Lebih takut kepada istri apa lebih takut kepada ibu? Hati-hati. Yang lebih takut kepada istrinya daripada kepada ibunya itu termasuk ahlun nar, termasuk ahli neraka. Yang benar adalah kita harus lebih takut kepada ibu. Ibu harus lebih diutamakan lebih daripada istri. Jangan kita takut pada istri, tapi kita harus lebih takut kepada siapa? Kepada ibu kita. Hormati ibu kita, insya Allah kita akan menjadi jaya segala-galanya, sehat badannya, murah rezekinya, panjang umurnya, semuanya karena birrul walidain. Semoga yang tidak birrul walidain kemudian kita keluar dari tempat ini dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi birrul walidain semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua ini khusus Bu bagi ibu-ibu, yaitu apa? Istri yang durhaka pada suaminya. Itu tidak akan mendapatkan apapun daripada kebaikan Allah sama sekali. Jangan kita katakan Bu bahwasanya istri solihah sekarang ini tidak ada karena zamannya sudah berubah. Tetap walaupun zamannya berubah, karena yang merintahkan kita untuk menjadi istri solihah itu adalah Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Bukan orang tua kita, bukan suami kita, bukan mertua kita, tapi yang merintahkan istri-istri itu menjadi istri solihah itu adalah Allah SWT. Alhamdulillah Bu, saya bangga keluar dari rahim seorang wanita yang solihah, ibu saya. Sampai sekarang saya sudah berkeliling di Indonesia, di luar negeri, tapi saya belum mendapatkan seorang wanita solihah seperti ibu saya. Di tempat yang mulia ini saya bersumpah demi Allah, 27 tahun ibu saya kawin dengan ayah saya Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok pesantren Darul Wada'wah yang sekarang muridnya sudah hampir 11.000 orang, sehingga kita bisa bayangkan bagaimana pahala yang didapatkan oleh satunya abad. 27 tahun kawin ibu saya dengan ayah saya. Demi Allah saya bersumpah tidak pernah semenjak kecil saya mengingat ibu saya itu berantem sama ayah. Tidak pernah. Ibu saya marah kepada ayah saya, tidak pernah. Demi Allah. Ibu saya membantah perkataan ayah saya, tidak pernah. Ibu saya meminta kepada ayah saya, tidak pernah. Masih ada yang semacam itu. Alhamdulillah 3 hari sekali khatam Al-Quran. Saya punya ibu, masih hidup, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Lihat bagaimana kemuliaan dapatkan. Anak-anaknya soleh, perjuangannya dalam pondok pesantren sekarang menjadi besar. Kenapa? Karena kebaikan dan kesalehan seorang wanita. Tapi sebaliknya, hati-hati Bu. Kalau ibu-ibu nanti meninggal dunia dalam keadaan kita tidak punya modal apa-apa untuk berjumpa pada Allah Ta'ala, apa yang kita andalkan kepada Allah? Padahal ketika kita meninggal sendirian. Oleh karenanya Bu, kalau kita ingin selalu mengingat kepada apa yang akan terjadi pada kita, ingatlah. Ibu meninggal, apakah ada suami ibu yang mau ikut bersama ibu? Ada enggak Bu? Ada enggak Bu suaminya mau ikut sama ibu di dalam kuburnya? Ada? Ada kira-kira suami di sini ada yang mau ikut istrinya ketika meninggal? Boro-boro. Yang ada itu ketika istrinya meninggal dunia, itu matanya suami itu terbelah menjadi 2. Yang satu melihat jenazah istrinya, yang satu cari-cari siapa penggantinya. Ini terjadi. Biar kita tahu, ngapain kita andalkan suami? Ngapain kita sandar pada suami? Suami itu adalah sebagai batu loncatan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Suami itu adalah batu loncatan untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Suami itu adalah batu loncatan supaya kita bertetangga dengan siapa? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Semoga ibu-ibu yang di sini menjadi istri yang solihah semuanya. Semoga ibu-ibu yang di sini semuanya termasuk yang benar-benar Allah jadikan sebagai yang akan bertetangga dengan Sayyidatuna Khadijah dan Fatimah Zahra. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya Bu, kalau ibu mau ingat ini selalu, gimana caranya begini Bu? Jangan cuma terapi kesehatan, jangan cuma terapi kecantikan yang dilaksanakan dan diterapkan, tapi bolehlah kadang-kadang kita laksanakan yang namanya terapi kematian. Pernah dengar nggak Bu terapi kematian? Pernah dengar? Saya jelaskan. Terapi kematian itu nggak perlu kepada biaya, nggak perlu bayar mahal. Terapi kematian itu bisa dilakukan di mana saja. Nanti ibu-ibu ketika berbaring pulang di rumah mau tidur, biasanya bantalnya itu diletakkan di bawah kepala kan? Nanti jangan letakkan di atas wajah kita, bekap wajah kita. Kalau bisa kita minta tolong kepada suami kita, tapi jangan terusan, takut mati beneran soalnya. Apa yang kita rasakan? Kita tidak bisa nafas, tahan. Tambah nggak bisa nafas, tahan.
Seakan-akan darah kita meledak. Tahan. Apa yang terjadi? Di saat itu kita pikirkan anak kita. Di saat itu kita pikirkan suami kita. Di saat itu kita pikirkan uang kita. Di saat itu kita pikirkan harta benda kita. Nggak ada lagi. Yang kita pikirkan cuma bagaimana caranya supaya kita lepas daripada bekapan ini. Itulah yang terjadi ketika sudah nyawa kita dicabut oleh Allah Ta'ala. Ketika sudah berada di dada kita, lalu berlahan-lahan terus naik ke tenggorokan kita, sampai kemudian lidah kita menjadi kaku karenanya. Di saat itu yang kita pikirkan cuma satu, apa yang akan kita bawa kepada Allah. Oleh karena itu Bu, ibu kalau menjadi solihah mudah untuk mendapatkan kewalian, mudah untuk mendapatkan kemuliaan, dan mudah untuk mendapatkan kehormatan di sisi Allah SWT. Semoga yang ada di sini semuanya menjadi istri yang solihah. Yang ketiga, mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk dan tergolong mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Karena apa? Kerabat kita termasuk yang bergelantungan dengan arsy Allah. Di mana kerabat itu, kata Nabi Muhammad, dia akan berlindung kepada Allah. Allahumma inna bika an la uqta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku diputuskan. Kalau seumpama ada kerabat yang diputuskan, maka niscaya kerabat yang diputuskan itu akan bergantungan dengan arsy Allah dan menggoncang arsy Allah sehingga Allah marah dan murka. Di saat itulah kemudian Allah tidak akan pada